Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan mempelajari firman Tuhan. Biarlah pelajaran firman Tuhan jadi berkat dalam hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah tugas penginjilan. Tugas penginjilan. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekali lagi Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Peristiwa mengenai kehidupan Kristus, kematian dan kebangkitannya, nubuatan yang menunjuk kepada peristiwa ini, rahasia rencana keselamatan, kuasa Yesus untuk pengampunan dosa, kepada segala perkara ini mereka telah menjadi saksi dan harus memberitahukannya kepada dunia. Mereka harus memasyurkan Injil, perdamaian dan keselamatan melalui pertobatan dan kuasa juru selamat. Sebelum naik ke surga, Kristus memberikan kepada murid-muridnya tugas mereka. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi wali dari kehendak dalam mana ia mewariskan kepada dunia harta kehidupan yang kekal. Kamu menjadi saksi tentang hidup pengorbananku demi kepentingan dunia, katanya kepada mereka. Kamu telah melihat pekerjaanku bagi Israel. Dan meskipun umatku tidak mau datang kepadaku supaya mereka bisa hidup, meskipun imam-imam dan penghulu-penghulu telah berbuat kepadaku sebagaimana yang mereka rencanakan, meskipun mereka telah menolak aku, mereka masih juga akan mempunyai kesempatan yang lain untuk menerima anak Allah. Kamu telah melihat bahwa semua orang yang datang kepadaku dan mengaku dosa mereka, aku terima dengan tangan terbuka. Ia datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolaknya. Kepadamu, murid-muridku, aku serahkan pekabaran kemurahan ini. Hal itu akan diberikan kepada orang-orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Pertama kepada Israel dan kemudian kepada segala bangsa, bahasa, dan kaum. Semua orang yang percaya akan dikumpulkan di dalam satu jemaat. Perintah Injil adalah piagam misionaris yang besar dari kerajaan Kristus. Murid-murid itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa, memberikan kepada semua orang undangan kemurahan. Mereka tidak seharusnya menunggu orang-orang untuk datang kepada mereka. Mereka harus pergi kepada orang-orang dengan pekabaran mereka. Murid-murid harus membawa pekerjaan mereka dalam nama Kristus. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan mereka adalah untuk menekankan perhatian pada namanya, seperti mempunyai tenaga yang vital, yang kuat oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Iman mereka terpusat kepadanya yang menjadi sumber kemurahan dan kuasa. Dalam namanya, mereka harus mempersembahkan permohonannya kepada Bapa, dan mereka akan menerima jawabnya. Mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan perbuatan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Tidak ada sesuatu yang dapat dikenal dalam kerajaannya yang tidak membawa namanya dan tulisannya. Saudaraku, intinya adalah bahwa kalau kuasa kegelapan itu akan semakin kuat di dunia ini dan hendak membinasakan umat manusia, cara bertahan adalah kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup setia pada kebenaran Tuhan, dan yang lain adalah, dan ini sebenarnya adalah tugas kita, tugas utama kita adalah untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang. Injil yang dimaksud adalah kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan untuk kita bagikan kepada setiap orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, biarlah kita dapat menjadi seperti surat yang dapat dibaca oleh semua orang, kata Rasul Paulus, atau kita dapat menjadi buah-buah seperti kata Yesus yang dapat dinikmati oleh orang lain di sekitar kita, di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami mengemban satu tugas penting untuk kabarkan Injil ke seluruh dunia. Ajar kami Tuhan untuk jadi berkat, jadi surat, jadi buah di mana saja kami berada. Berkati kami hari-hari dalam hidup kami, terlebih hari ini. Dalam semua rencana hidup kami, apapun yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami.
Inilah doa kami ya Bapa, ampuni dosa kekurangan kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita untuk hari ini, sampai jumpa di ibadah kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.